terkait dengan hasil simulasinya, simulasi operation research-nya, seperti itu. Tapi nanti nggak menutup kemungkinan kalau misalnya ada yang Bapak tanyakan di metode-metode yang lain, seperti yang di linear ataupun di metode penugasan, gitu. Ini saya coba mulai dulu ya Pak ya, yang goal programming dulu. Bentar. Saya oke, bisa. Iya, nanti minum obat lagi nih. Nah ini Pak, ini saya coba pakai punyanya buku. Saya mau ini saya mau ulangi sedikit gitu ya Pak ya. Jadi untuk yang di goal programming, tujuan di goal programming itu sama dengan linear, mixed integer, dan bentuk-bentuk yang di awal, jadi kayak binary gitu. Nah, kalau di goal programming tujuannya itu cuma dua, Bapak tujuannya itu maksimasi atau minimasi gitu. Nah, ini saya mau menegaskan aja. Nah, di bentuk goal programming sebenarnya, bentuk possible goal, bentuk tujuan-tujuan yang terkait dengan dari sisi ekonomi, misalnya dari sisi ekonomi, itu banyak sekali. Ini salah satu contohnya. Misalnya ini contohnya, ini saya mereview aja, Pak. Misalnya ini, tujuannya untuk maksimasi dari market share, misalnya untuk memperluas dari pangsa pasar, atau mungkin memaintain memaintain itu apa? Menjaga pada jumlah karyawan itu yang sifatnya itu jangan tidak terlalu banyak atau tidak terlalu sedikit. Artinya itu bahwa yang memaksimasi atau mungkin sama dengan seperti itu. Yang ketiga itu minimize production idle time, restricted overtime labor. Jadi kita mengurangi terkait dengan biaya-biaya yang terkait pada peningkatan jumlah tenaga kerja. Nah, ini juga terkait dengan tujuan. Jadi bentuk-bentuk tujuan yang kalau digambar kalau yang ada di buku ini itu mereka membagi tujuan itu jadi dua. Ada yang bentuknya itu dari sisi ekonomi atau mungkin dari sisi non ekonomi yang kadang-kadang juga dipertimbangkan begitu Pak di dalam goalnya. Misalnya ini, untuk tujuannya adalah untuk memaksimasi pada penggunaan lahan. Nah, ini kan bukan dari nilai ekonomi kan, tapi kita melihat dari sisi tujuan yang lain, di mana lahan itu menjadi hal yang paling penting bukan hanya kita melihat dari tujuan. Jadi artinya kalau kita lihat tujuan itu bukan hanya dari sisi ekonominya saja, tapi dari sisi-sisi yang lainnya, seperti itu. Nah, kalau di permasalahan Pak sebenarnya, Bapak juga bisa kaitkan ini. Misalnya kalau mau bikin TA yang terkait dengan tujuan-tujuan begini, nah ini kita bisa kaitkan sebenarnya begitu. Nah, kalau ini tadi dijelaskan bahwa goal programming itu tujuannya itu kadang-kadang itu kita ada kendala, kadang untuk mencapai tujuan itu ada batasan. Artinya bahwa tujuan itu tidak akan bisa tercapai dengan mudah karena adanya batasan yang membatasi dari tujuan tadi begitu. Misalnya kayak istilahnya begini, Bapak itu mau pergi jalan ke STTAL gitu kan. Nah, tapi jalan itu kan ada banyak rute kan ya, Pak. Kenapa kok banyak rute? Nah, rute-rute yang dipilih nantinya itu berdasarkan pada kondisi Bapak kan. Misalnya, kenapa kok kan kalau kita ke STTAL bisa jadi kita lewat jalan tol, misalnya begitu ya Pak ya. Atau mungkin lewat bawah. Nah, lewat bawah ini cabangan
Banyak ya. Lewat mana? Kalau misalnya rumahnya Bapak ini kan di Sidoarjo gitu. Nggak di Surabaya, nggak jauh ya Pak ya, Sidoarjo gitu kan. Nah, adanya kendala itu seperti konflik di dalam permasalahan tadi. Misalnya, kalau kita mau pergi ke STDL itu, ya itu tujuannya. Tapi kan di dalam kita mencapai tujuan, itu ada masalah yang terjadi. Kayak tadi misalnya konflik yang pertama, mungkin di beberapa orang, konflik itu berbeda. Nah, itu yang bisa menimbulkan bahwa konflik-konflik yang dibuat antara satu orang dengan orang lain, itu seperti ada gap begitu, Pak. Makanya kadang-kadang kalau di beberapa penelitian itu ya Pak, tujuan bisa jadi sama, tapi mau yang dimaksudkan kendalanya itu apa, nah itu yang bisa jadi kita masukkan ke dalam gap penelitian kita. Jadi contoh misalnya kan kadang-kadang ada juga pakai tujuan pemilihan senjata atau mungkin pemilihan bagaimana pemilihan terkait dengan apa kalau kemarin itu yang punya Pak Gusti itu pemilihan apa Pak pelabuhan atau apa ya yang kemarin itu jadi lanal baru lah kalau nggak salah di Denpasar gitu apa Pak Dermaga. ya dermaga pemilihan letak dermaga baru kalau nggak salah nah gitu. Nah memang di beberapa kasus itu banyak yang membahas begitu tapi kan kita bisa lihat Bapak mau mengambil kendala yang seperti apa. Itu kalau menurut saya ya. Dari semua masalah sih Pak sebenarnya. Jadi kalau ya sebenarnya kalau kita lihat dari konteks secara umum itu masalah itu kalau kita lihat ngomong tujuan ya tujuan mungkin bisa jadi sama. Tapi kalau nanti lihat kendala yang dihadapi dari suatu TA tadi mungkin bisa jadi berbeda gitu. Kalau menurut saya. Nah, sama juga di goal programming ini. Kalau goal programming jadi begini Pak metode-metode yang kemarin saya terangkan tadi, yang kemarin atau mungkin yang dulu Pak Joko sudah terangkan di Operation Pivot 1 itu ya Pak. Itu hanyalah sekedar metode, jadi cara untuk bagaimana kita mencapai dari tujuan. Nah, bisa jadi cara untuk mencapai tujuan itu caranya berbeda. Gitu. Contoh yang ini saya kembali lagi dalam konteks tadi Bapak itu mau pergi ke STTAL gitu kan. Bapak mau pergi ke STTAL. Terus kita mau pergi ke sana, itu kan kita punya kendaraan kan. Nah, setiap orang kan punya kendaraan masing-masing. Nah, kendaraan ini seperti metode. Kita mau menyelesaikannya itu mau ke sana itu naik apa gitu kan. Nah, metode sekarang ini kalau yang di Operation Pivot itu mungkin Bapak lihat kok kayaknya nggak ada kesinambungan ya. Begitu. Beda dengan kuliah yang PPC yang mungkin alur dari rangkaian kuliahnya itu berlanjut begitu, Pak. Kalau ya kadang-kadang kalau saya apa ya kalau kuliah yang di PPC itu kan ada lanjutannya. Setelah kita melakukan podcast itu tidak lepas dari evaluasi misalnya begitu. Nah kalau di OR ini itu hampir kita memberikan penjelasan terkait seluruh metode yang mungkin nanti Bapak bisa pakai di setiap permasalahan-permasalahan yang nanti Bapak temui di TA gitu Pak. Jadi kalau Bapak lihat ini kaitannya apa? Apakah saya misalnya hanya cukup linear programming saja atau hanya cukup goal programming saja? Ya nanti disesuaikan dengan tujuan dan inginnya Bapak itu seperti apa gitu. Misalnya kayak tadi, kita ingin pergi ke TKL tadi ya Pak ya. Nah, kan caranya beda. Misalnya ada yang naik motor, ada yang naik mobil. Nah, tapi kan kita ingin tujuannya sampai ke sana aja atau sampai ke sana dengan waktu yang cepat kan gitu ya. Kalau naik cepat ya mungkin bisa naik pesawat kali ya Pak ya. Nggak tahu, mungkin kayaknya besok bikin landasan di STTAL gitu Pak. Jadi Sidoarjo kan udah punya Juanda, kling langsung datang. Gitu. Misalnya kalau cepat tanpa hambatan. Sekarang kan kalau tol juga. Nah, kalau naik mobil kendalanya macam-macam. Kira-kira apa kendalanya kalau naik mobil? Macet. 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 Kan kita punya banyak pilihan kan tadi ya Pak ya. Naik mobil, sepeda motor sama naik pesawat.
Misalnya ya Pak ya, ini kan yang paling ekstrim naik pesawat tadi. Kalau naik mobil, macet. Kalau naik motor juga sama macetnya Pak. Habisan bensin Nah, Bu. apa Pak? Masa di Motor bisa slip-slip, Bu. kendala Pak. Kan ini tadi kita bilang konflik Pak, ini masih dari sisi konflik. Nah, kita bukan melihat keuntungannya dulu, tapi melihat konfliknya di setiap metode-metode tadi. Makanya kenapa kok di goal ini muncul konflik? Nah, ini kita lihat konflik apa? Seperti batasannya itu loh tadi loh Pak. Batasan apa yang terjadi? Kayak tadi misalnya kalau naik mobil itu ya macet. Terus apalagi misalnya naik mobil itu batasannya apalagi misalnya. Mungkin dari sisi biaya kali ya Pak. Ya kan? Nah kan kalau naik mobil mungkin kita mengeluarkan lebih banyak dibandingkan naik motor. Betul Bu, biayanya lebih banyak Bu. Nah, kalau naik pesawat Pak, biaya apa yang kita keluarkan? Atau kendalanya apa biasanya? Kalau pesawat kendalanya apa kira-kira? Delay, Bu. Kok sini Pak? Cuaca Bu, cuaca. Oh betul, ya benar. Nah ini saya kan nggak tahu ya Pak ya. Nah cuaca Pak, yang mungkin bisa dikaitkan cuaca. Atau mungkin ini lokasi kali Pak ya. Karena kan kalau pesawat kan harus iya kan harus punya landasan berarti kan investasi pada ini biaya dari lokasi itu kan. Nah itu juga. Nah jadi artinya apa? Di dalam satu metode atau mungkin penggunaan kayak tadi tujuan dan metode itu akan menggiring pada konflik yang Bapak pakai, apa ya, yang Bapak amati seperti itu. Nah, kalau motor, kalau di sini kita bilang konflik, ya munculkan seluruh konflik yang terkait dengan kalau Bapak naik motor STTAL, apa kira-kira ya selain itu? Ya, tadi kan cuma macet, kepanasan kayaknya ya Pak ya. Ban bakar. Oh iya, bener Pak, keamanan, mungkin kayak tingkat kecelakaan gitu ya Pak ya, Ya, dalam betul itu. sisi, ya benar, kecelakaan begitu, saya dikaitkan. Dilihat dari Lalu, jaraknya juga Bu. iya, gimana Mbak? Dilihat dari Ya, ini jaraknya, bisa masuk. jaraknya. Oh, Kalau jarak, motor sama mobil kan mungkin masih bisa dalam lingkup satu kota atau luar kota, tapi kalau sudah pesawat kan oh, mungkin sudah Surabaya, paling dekat kan Surabaya Semarang atau mungkin Surabaya ya. Jakarta atau bahkan luar pulau. Oh, berarti itu bisa dimasukkan pada konflik jarak ya, Pak ya? Berarti kan constraint jarak, begitu kan ya, batasan pada sisi jarak. Nah, itu bisa Pak dikaitkan. Ya benar. Ya benar. Berarti mungkin bisa jadi jarak. Kadang-kadang kalau jarak kan terukur, apalagi cocok ini Pak kayaknya. Kalau di metode kalau di tempat saya itu operation research namanya metode kuantitatif malahan Pak. Iya, saya baru ingat. Metode kuantitatif. Karena kan semuanya harus bisa terukur, termasuk jarak tadi. Gitu. Kayak tadi kayak constraint jarak, batasan dari sisi jarak itu kan sifatnya kita bisa mengukur kan. Jadi kita bisa melakukan pemilihan. Jadi kan kalau kita lihat dari sisi goal programming ini, itu adalah melakukan pemilihan terkait dengan kendaraan ya Pak yang digunakan. Jadi nanti kan bisa muncul X1, X2, X3. X1-nya itu misalnya pesawat, X2-nya adalah naik mobil, X3-nya itu mungkin bisa jadi tadi motor begitu. Nah, batasan yang pertama tadi, misalnya batasan dari sisi biaya. Nah, ini kan kita bisa mengukur kan biaya. Kalau mungkin jarak misalkan dari Surabaya ke Jakarta, mungkin alternatifnya ada 3 Bu, pesawat, kereta sama mobil mungkin. Oh, mau dimunculkan keretanya Pak. Kalau motor terlalu ini Bu, Jakarta Surabaya Bu. Iya ya. Ya mungkin ada yang begitu kali Pak. Ya tapi jarang ya Pak ya. Oh kalau jaraknya jauh ya Pak ya, kita ngelihatnya jaraknya jangan terlalu dekat dari Sidoarjo gitu kan. Dari Jakarta begitu ya Pak ya. Bisa misalnya begitu. Jadi kan sudah muncul dua Pak. Jadi jarak, biaya, nah gitu. Kalau tadi kita mau memunculkan dari sisi tingkat kecelakaan, ya berarti Bapak bisa kaitkan itu terkait dengan biaya resiko yang kita keluarkan Pak. Misalnya kalau resiko yang
pesawat misalnya, kalau ada resiko kecelakaan itu kira-kira nilai rupiahnya berapa besar gitu, maksimal lah sampai tingkat paling besarnya itu berapa resiko yang paling besar, kayaknya meninggal ya, kayaknya ya, iya kan Pak, bisa hidup kayaknya, bisa kayaknya hidup gitu kan ya. Jadi kan kita bisa bahwa X1 itu dia memberikan dampak kan harus minimasi dari sisi dampak biaya yang Bapak keluarkan. Nah, nanti juga sama, kalau kendaraan sepeda motor, mana sih yang memiliki resiko-resiko yang paling kecil begitu. Nah, ini kita bisa munculkan dari sisi konfliknya. Seperti itu. Itu kalau tadi dikaitkan dengan resiko kecelakaan. Nah, nanti Bapak bisa kaitkan lagi dari sisi apa begitu. Nah, ini bisa gitu. Nah, di goal programming ini Pak, ini mungkin saya mau menjelaskan ini kembali. Kalau di sini itu fungsi tujuan itu bukan hanya satu seperti tadi. Saya mau memilih kendaraan tertentu atau mungkin metode jalan tadi, metode penggunaan kendaraan tertentu. Nah, tapi di goal programming ini kita bisa menggunakan banyak fungsi-fungsi tujuan. Misalnya dengan adanya prioritas itu bisa nanti Bapak kaitkan gitu. Nah, ini tadi di goal programming kan ada multi objektif, kalau di sini dikalikan multi objektif. Jadi nanti ada banyak yang seperti Bapak kemarin temui, yang termasuk saya mau mengkonfirmasi yang kemarin yang kemarin tanya, lalu prioritasnya itu dihilangkan gitu. Kalau nggak salah di soal yang paling terakhir Pak. Nah, ini nanti saya jawab ini. Ternyata berpengaruh Pak ini yang di perhitungannya. Saya lupa kemarin Pak, salah Pak. Copot chargernya terus matikan. Pak Adil, siapa ya kemarin? Saya lupa. Copot Ya, chargernya nanti terus Pak. Ini matikan saya tunjukkan laptopnya. kalau di buku. Saya tadi baru baca. Oh ya, ternyata ada bentuk fungsinya gitu. Nah, ini mungkin saya mau memperjelas untuk D plus dan D min ya Pak, yang mungkin kemarin masih dibingungkan. D plus dan D min, kalau D min itu adalah terkait dengan nilai underachievement, berarti kan nilai kekurangan kalau kemarin dituliskan. Kalau D plus itu adalah nilai kelebihan dari hasil constraint yang mau Bapak capai. Istilahnya seperti ini, kalau saya gambarkan. Di dalam tadi ini ada. Nah, ini. Misalnya begini Pak, saya punya fungsi tujuan begini. Tujuan pertama adalah untuk maksimasi pada fungsi Z, di mana nilai X1 yang didapatkan, ini biasanya adalah fungsi laba keuntungan ya, adalah $7 untuk X1 dan $6 untuk X2. Dan kendalanya ini ada dua, result constraint. Nah, kenapa kok kita membutuhkan nilai D plus dan D min? Karena di dalam untuk mendapatkan kendala yang kita inginkan, nilainya itu adalah kurang dari 12, itu biasanya fungsi kendala ini tidak akan bisa kita capai. Gitu. Makanya kita perlu variabel slack dan surplus, atau kita menyebutnya D1 min dan D1 plus, itu adalah yang berfungsi sebagai penyeimbang Pak. Fungsi penyeimbang. Penyeimbang untuk apa? Penyeimbang yang ada di sebelah kiri. Karena tujuan kita itu adalah untuk mendapatkan nilai 12 itu menjadi nilai yang seimbang. Begitu. Nah, fungsi D plus dan D min adalah penyeimbang yang ada di sebelah kanannya. Seperti itu. Makanya kenapa kok di dalam fungsi goal programming nilai D1 min atau mungkin D min dan D plus itu selalu muncul di setiap satu constraint yang Bapak sebutkan. Seperti itu. Jadi kadang-kadang biasanya ya bukan kadang-kadang ya. Ya, berdasarkan dari hasil solusi optimal yang dilakukan di linear dan mixed integer programming ya Pak. Hasil nilai kondisi ideal X1 dan X2 itu biasanya dia tidak akan bisa mencapai fungsi kendala. Artinya apa? Kendala ini nggak mungkin bisa mencapai, kan ini kita inginnya adalah kurang dari sama dengan 12. Pasti dia di bawahnya 10 begitu. Nah, kondisi idealnya inginnya adalah sampai dengan yang 12 Pak.
Artinya bagaimana nilai X1 dan X2 itu dipakai seluruhnya. Begitu. Nah, karena fungsi ini tidak bisa Laptopnya taruh kita di tidak tasnya ayah bisa bisa nggak? Minta mencapai tolong. semuanya, makanya ada fungsi penyeimbang untuk slack dan surplus tadi agar nilai fungsi kendala itu bisa kita dapatkan. Seperti itu. Nah, ini kalau di gambar ini kan, misalnya kayak tadi kan. Fungsi tujuan yang pertama di dalam prioritasnya itu akhirnya dia bergeser, di mana fungsi profit itu menjadi prioritas pertama. Jadi tujuan goalnya itu jadi dua. Kalau yang pertama itu dia hanya inginnya adalah bagaimana mendapatkan nilai profit saja, tapi kita inginnya adalah di mana nilai profitnya itu paling tidak mencapai 30. Artinya bagaimana? Dia inginnya Terus nilai itu loh. profit ini Taruh di sama space. dengan. Dia tidak mau kurang dari atau lebih dari, tapi dia pasti sama dengan. Nah, kalau di pas sama dengan, maka fungsi minimasi deviasinya itu adalah minimize D1 min dan D1 plus, Pak. Paham nggak? Kalau kemarin kan fungsi kita kan kurang dari atau lebih besar. Kalau kurang dari sama dengan ini, kurang dari 30, maka minimasinya apa? D1 min atau D1 plus kira-kira? Min. Kurang dari, D1 Min. Plus. D1 plus, Pak. D1 plus. Keliru. Lebih. Kalau dia fungsinya adalah kurang dari sama dengan, ini kan kurang dari. Kita kan tidak, dia kan inginnya adalah tidak boleh lebih dari 30. Kalau kurang dari sama dengan. Maksudnya kan apa? Nilai profit saya itu tidak boleh lebih dari 30, kurang dari sama dengan. Kalau saya meminimasi yang D1 plus, D1 min dulu ya. Minimasi D1, yang jawabannya benar itu D1 plus. Kalau D1 min, itu artinya apa? Meminimasi kekurangan. Kan enggak, kan kita inginnya justru malah berkurang. Kita tidak menginginkan bahwa nilai kelebihan itu selalu ada di sini. Kan ini sebagai penambahan D1 plus itu menunjukkan Kreseknya bawa penambahan. kembali lah. Berarti apa? Kalau dia Kreseknya bawa kurang dari kembali. sama dengan D1 plus ini dia menambahkan, malah fungsi sebelah kiri itu lebih besar, Pak. Ambil. Kalau Bapak bilangnya itu di sini. Ya, simpan sana. Nilai D1 min di ininya di lebih besar kan malah ini yang sebelah kiri malah lebih besar. Kan gitu. Paham enggak, Pak, misalnya? Jadi kalau yang di D1, jadi ini itu fungsinya adalah minimum D1 plus gitu. D1 min itu fungsinya kan adalah untuk berfungsi untuk mengurangi. Jadi ya paling tidak inginnya ya maksimasi D1 min gitu. Seperti itu. Nah, ini untuk fungsi tujuan yang pertama dia sama dengan. Kalau kemarin kan kita hanya berbicara kurang dari atau lebih besar sama dengan. Tapi kalau dia sama dengan pas, maka fungsi minimasinya itu pas di D1 dan D1 plus. Begitu, Pak. Maksudnya. Nah, makanya kalau ini hasilnya D1-nya dari hasil yang didapatkan dari hasil komputasi. Nah, ini kebetulan kalau yang dari hasil yang dikerjakan ya, Pak ya. Gitu. D2 dan D3-nya, D2 dan D3-nya nggak ditulis di sini. Belum diselesaikan, terus tiba-tiba kok ada gitu. Ini Pak, saya mau menambahkan tadi. Jadi kalau fungsinya yang sama dengan, maka kita harus menggunakan D1 min dan D1 plus min itu secara bersamaan. Lalu kemarin, saya ingat, punya Pak Ardi kalau nggak salah kemarin yang tanya. Gimana kalau nilai goalnya itu, kalau kemarin kan di PR yang terakhir, nilai prioritas itu juga menggambarkan pada apa kemarin itu Pak, penalti kalau nggak salah, ingat saya, masih ingat nggak ya, penalti. Siap, penalti Ibu. Nah, penalti ya Pak ya. Nah, ternyata kalau di buku ini Pak, itu kemarin kalau saya buat, nah penalti itu dimasukkan ke dalam nilai fungsi minimasinya Pak. Jadi contohnya, saat kita membuat, kalau misalnya pada fungsi kendala ini dia punya suatu prioritas dan penalti, maka nilai P-nya ini dimasukkan.
Misalnya prioritas 1 itu mendapatkan harus lebih unggul karena nanti penalti berapa persen gitu kan kalau nggak salah. Nah ini ditulis di sini. Makanya dia ada P1, P2 di depan P3 dan P4 itu adalah untuk penggambaran pada penaltinya. Gitu. Contohnya kalau nggak salah ini Pak, di sini. Goal programming example pada win goal. If goal 4 is less important goal, its weight is 1. Jadi artinya kalau di goal nomor 4 itu dia memiliki bobot 1. Nah ini kan sama dengan penalti. Pada gol yang ketiga itu bobotnya 2. Berarti artinya kan maksudnya ini yang lebih didulukan. Berarti kan sama dengan penalti yang kita dapatkan. Nah inginnya kita kan minimasi dari penalti yang kita keluarkan. Taruh bang. Jadi nanti ya dimunculkannya gini Mbak. Ini kan 6. Goal 1 is 6 times as important as goal 4. Berarti 6. Makanya di sini. Gol yang kedua, bebannya itu ternyata 4 kali lebih penting dibandingkan pada gol-gol yang lain. Nah, ini di sini. Begitu. Dan seterusnya. Mungkin ada yang ditanyakan dulu, Pak. Jadi kalau kemarin masih dihiraukan ya, Pak. Tapi saya revisi kembali. Kalau ada yang dikaitkan dengan penalti, maka Bapak harus kaitkan itu pada hasil fungsi tujuannya. Begitu. Jadi Pembebanannya itu berdasarkan soalnya atau? Iya Pak. Di soalnya. Ini di soalnya. Saya tunjukkan yang kemarin ya Pak ya. Sebentar. Sama cari ya. Apa enggak? Sebentar Pak. Sebentar Pak. Kirim. Kan kemarin kan membahas ini kan. Coba nanti saya kirim lagi. Saya lupa. Ini loh Pak. Kemarin. Nah ini untuk nomor 2. Prioritas 1 mendapatkan keuntungan jangka panjang. Kurang-kurangnya ini kan. Oh ini loh Pak. Sorry. Penalti. Keuntungan jangka panjang 5. Jumlah pegawai itu plus minus 2 dan 4. Nah ini kan kita bisa plus atau minus 2. Jumlah investasinya 3 dapat penalti. Maka pengaruhnya nggak ada di sini. Kemarin pekerjaannya siapa ya? Bentar Pak, saya yang sama lihat closing tadi. Nah ini Pak, nilainya ini cuma dituliskan. Kalau yang nomor 2 itu kan ini ada penalti, bobot penalti 5, 4 dan 3. Penalti 5 berarti yang kita keluarkan kan. Kalau kita nggak mencapai di prioritas 1, maka kita dapat kerugian 5, begitu kalau nggak salah dituliskan. Artinya kan bobot penalti ini yang nanti dituliskan di dalam prioritas di dalam fungsi goal programming gitu. Lalu jumlah pegawai, bobot penaltinya itu kalau 2 plus dan 4 min, lalu jumlah investasinya itu 3. Nah ini kita bisa masukkan di sini P1, D1, P2, D2. Nah ini kita bisa masukkan dalam kategori tadi. Kan ini asumsinya itu kan D-nya ini kan sudah ada ya Pak. Nah, ini sudah ditulis nggak? Ini asumsi saya sudah benar ya Pak ya. Minimize D1 min, D2 plus, dan D3 plus. Nah, P1-nya ini diisi berapa? Diisi 5. Gitu. Sedangkan yang P2-nya kita isi yang positif aja, Pak. Karena kan ini penalti berarti kan 5, 2, 3. Berarti gitu. 2 untuk P2-nya. Nah, ini sedangkan P3-nya itu 3. Seperti itu. Nah, ini menegaskan bahwa
constraint kita ini kan meminimasi pada biaya yang dikeluarkan. Gitu kan, biaya. Penaltinya kan 5, berarti penaltinya 2 dan penaltinya 3. Begitu. Nah, harapannya kenapa kok ada bobot? Nah, inginnya kan kita bahwa di dalam fungsi gol ini itu dia juga punya prioritas di dalamnya. Gitu. Sebentar, Pak, ini ada adzan sebentar ya, Pak. Kenapa yang ditanyakan dulu dari sini, Pak? Nah, untuk besok, Pak, karena kita hanya memberikan, nanti kan Bapak kan tugasnya hanya melakukan, memodelkan begitu ya, ke dalam bentuk model matematis yang sudah dituliskan ini. Nah, besok minta tolong, Pak, untuk bisa memberikan kejelasan di setiap penulisannya. Jadi kalau misalnya kayak ini kan masih belum detail ya, Pak ya, terkait dengan jumlah. Berarti jumlah yang dihasilkan pada produk 1 begitu. Nah, diberikan informasinya. Jadi yang paling penting kalau di 3 itu linear, mix, dan goal programming. Yang pertama melakukan pendefinisian variabel keputusannya itu apa, seperti ini ya, Pak. Lalu kita baru mendefinisikan goalnya itu apa, goal atau fungsi tujuan. Di mix, di linear, dan di goal programming fungsi tujuannya juga dimasukkan. Nah, lalu yang ketiga baru bagaimana terkait dengan kendala. Itu, Pak. Pendefinisian DD-nya ini jangan lupa juga, Pak. Seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan dulu, Pak. Ya. Perihal untuk deviasinya itu izin masih agak bingung itu D1 atau D plus, D1 min atau D1 plusnya itu berdasarkan dari variabel atau dari goalnya, Bu? Demikian. Dari goalnya, Pak. Dari setiap masing prioritas ya, Pak, saya bilang. Kalau di situ dia memunculkan ada 3 prioritas atau 5 prioritas, berarti nanti akan muncul D5. Ini kan, Pak, ini kan ada kendala kan, ini kan prioritas pertama, maka dia akan muncul D1. Ya. Lalu kalau D2 mana? Oh, ini kan ada goal yang kedua, berarti kan ini prioritas kedua atau goal kedua menyebutnya. Nah, ini berarti D untuk yang kedua. Gitu. Ini benar. Lalu ada goal ketiga, berarti ini untuk goal prioritas ketiga, maka D3 ini untuk penggambaran pada satu kendala. Yang tadi saya jelaskan kembali kan, Pak, bahwa nilai D ini sebagai penyeimbang. Berarti penyeimbangnya itu bukan melihat dari X-nya, tapi penyeimbang yang ada di dalam satu constraint. Satu ini harus diseimbangkan nilainya. Kan kita perlu penyeimbang kan, gitu. Seperti tadi. Terima kasih, Bu. Iya, Pak. Lanjut, Bu. Iya, Pak. Tanya untuk goal constraint sendiri itu kita memberikannya tiap-tiap goal atau setelah semua goal baru kita berikan variabel tujuannya. Iya, Pak. Maksudnya gini, ini muncul nggak, Pak, PPT yang ini, Pak? PPT-nya muncul nggak, Pak? Ini saya pindah. Contoh 3 ya, masuk. Ya, contoh 3. Siap. Nah, ini, Pak. Kalau di goal programming gitu ya, Pak. Awalnya kan kita belum memunculkan prioritas ya, Pak ya. Ini kan. Ini kan muncul target 1, 2, 3, 4 begitu kan ya. Nah, kita awalnya menulisnya begini, Pak. Kita menuliskan secara lengkap dulu. Nah, setelah itu kan ini kita variabel keputusan. Kalau ada asumsi yang dilibatkan, Bapak bisa tuliskan. Lalu ada prioritas. Nah, ini ditulis dulu secara lengkap. Nah, baru kita munculkan nilai D. Baru kita munculkan nilai D, itu kita berikan informasi. Karena fungsi D ini adalah fungsi sebagai penyeimbang dari sebelah kiri dan sebelah kanan, maka kita menuliskan D1, definisikan D1 itu ini. Nah, lalu fungsi yang pertama kendalanya itu adalah yang lebih besar, itu dia akan menjadi sama dengan ini. Jadi kalau Bapak tulisnya itu tiba-tiba sama dengan begini, nah ini kan kita nggak tahu awalnya itu bagaimana.
Jadi akan salah ya Pak ya. Kadang-kadang begini, ada yang nulisnya itu begini. Ini yang salah ya, tak tuliskan ya. Nah ini gini, terus gini Pak. Ini beda maksudnya. Nah gini, ini beda. Kenapa? Setelah dia tambahkan D1 min dan D1 plus, itu harusnya dia tidak jadi lebih besar sama dengan. Ini yang jadi salah. Nah ini salah ini Pak. Kenapa? Karena kalau sudah jadi D min dan D plus, ini jadi sama dengan. Yang awalnya itu adalah lebih besar sama dengan, ini harusnya jadi itu. Kayaknya sepele Pak, tapi beda. Kalau di goal programming, semuanya yang kalau sudah dia melibatkan, ini kan tadi kan bilang D1 dan D1 main, ini kurang D1 ya. D1 main dan D1 plus itu bersifat penyeimbang. Karena kalau penyeimbang berarti fungsi lebih besar atau lebih kecil itu sudah hilang. Jadi dia tidak ada. Makanya dia langsung sudah jadi sama dengan. Karena fungsi ini D1 dan D-main itu untuk menyamakan, menyeimbangkan kiri dan kanan. Makanya dia tidak ada lebih besar dan lebih kecil. Gitu. Di sini Bu. Ya Pak. Untuk fungsi tujuannya Ibu, itu kan di prioritas 1 minimize D1 minus, kemudian di prioritas 2 minimasi D2 minus. Ya. Nanti untuk penulisannya kita tulis tiap prioritas atau nanti akan dijadikan satu, jadi minimasi D1 minus plus D2 minus, D2 plus. Mau naruh nih? Bisa Pak, bisa. Oh bisa dua-duanya Bu? Bisa dua-duanya. Kalau ini kan kadang-kadang begini Pak kasusnya. Pada di setiap masing-masing prioritas itu mungkin nanti bisa jadi dia memaksimalkan, memaksimasi gitu. Nah ini kebetulan aja minimasi untuk seluruhnya. Jadi minimasi D1 minus. Nah ini kan, nah begitu. Bisa dituliskan begini sendiri-sendiri. Atau ditambahkan, ditambah gitu. Ditambahkan ceritanya kan dan gitu. Sama. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya. Ya, ini kan sudah ya, sama dengan. Ini, jadi yang ini Pak yang benar. Ini saya tunjukkan yang merah itu berarti ini yang salah. Betul. Nah, mungkin ada yang ditanyakan dulu. Ini kita coba Pak. Nanti di kalau buka PON-nya. Mama itu apa? Itu nani. Tuh nani. Cuma nani. Oh, Bapak buka PON-nya Bapak itu. Nah, sudah Pak, sudah dibuka. Nah, nanti pilih yang goal programming. Nah ini, PM only, goal programming ini. Jadi tinggal di new. Nah ini contoh, saya pakai kasus yang tadi ya Pak ya, yang kasus ketiga. Kalau di sini kan ada dua variabel keputusan X1 dan X2, maka kita ya masih tulisnya sama aja. Goalnya ada berapa ini? 4. Goalnya 4 Pak, number variabelnya 2. Berarti oke. Bentar. Kok punya saya gini ya? Saya kok lupa. Bentar Pak. Oh ya.
Sudah Pak. Nah nanti coba diisikan Bismillah. Berarti kan ini 1130 Pak. Buat satu. 130 Ya, buat ini. 1112. Dari kecil-kecil ya. 1130 1130 lagi. Oh 30 juta, yang satunya 30 ya benar ya. 30. Terus S2 bisa sama dengan 17. Ininya lebih Enggak. sama dengan Enggak. lebih kecil sama dengan Murah nopo, produknya berkualitas. Ini ada punya nasi. Ini aja sih. salah itu ini ya. Bentar Pak. Berarti kalau ini kan D1 min ya, D1 min berarti ini ya. Ini Pak. Enaknya Kan tujuannya kan minimasi D1 min, ini 1 minus 1. Prioritasnya kan masih 1. Kalau prioritas sorry kok 1 ini di sini. Ini. Ya. Ini maksudnya begini Pak. Tadi kan kita ada P dan D kalau nggak salah yang tadi P dan D-nya D min. Prioritas itu maksudnya adalah nilai pengalinya. Kalau tadi kan di soal yang nomor 2 itu kan ada nilai prioritas misalnya 5, 2 itu tadi loh Pak. 5 D1, 2 D1. Nah, kebetulan kalau di kasus ini kan dia nggak ada prioritasnya. Ya, makanya kita tulis 1 kali D1. Nah, ini kan D min. Minimize D1 min. Di sini 1. Nah, untuk yang constraint yang kedua itu kan di minimize D2 min. D12 atau D12? D12. Tapi kok nggak muncul ini nih? Kalau di PPT-nya ini ada. Nah ini loh, saya nggak tahu punyanya Bapak D1-nya itu muncul begini nggak harusnya? Kan harusnya kan muncul D1, D2, D4 gitu. Sampai banyak. Kalau prioritasnya 4 ya berarti ini harusnya muncul D1, D2, D3 sampai 4. Harusnya. Mungkin setelah di solving Bu. Enggak, kayaknya enggak ini. Belum Pak. Satu, 2.
cara membacanya. 1 prioritas pertama, prioritas yang kedua ini, ketiga di sini. Oh, prioritas ini 1 urutan 1, 2, 3, 4 Pak di sini. Oh, dia sudah ngecek. Oh ya, ngerti saya Pak. Berarti ini kalau di sini kan kita sama urutannya, berarti urutan ya Pak. Prioritas itu menggambarkan urutan. Kalau di sini dia ngomongnya 1, lalu di sini prioritas kedua kan urutan ke nomor 2. Lalu yang ketiga, tadi ketiga punyanya kita tadi apa ini? Nih, D3 plus ya Pak, berarti yang plus. D3 plus, D3 plus di sini. Oh ini urutan 3. Lalu yang keempat tadi apa? D4 min, D4 min di sini. Ini berarti Pak, enggak benar. Anda benar ya, lebih besar, lebih besar, lebih kecil, lebih besar, Iya makanannya. lebih besar, lebih kecil, lebih kecil, lebih besar. Besar, lebih besar, lebih kecil, lebih besar. Nah, lebih besar lah. Oh iya benar. 30, 10, 30, 17. Nah, begini Pak. Dah. Kan ada yang ditanya dulu. Ini Bu, kalau ada bobotnya gimana itu? Kalau ada bobotnya Bapak tulis. Kalau bobotnya itu misalnya 5, 4 ya ditulis. Ini 5, 4, nggak masalah. Kan ini kalau di sini kan urutan. Prioritas itu kan urutan. Urutan nomor 1, urutan 2, nomor 3, nomor 4 kan gitu ya. Nah, tapi kalau tadi ada apa itu tadi? Bobot. Kayak biaya, bukan bobot Pak, apa? Kan biaya yang dikeluarkan apa kayak penalti, ngomongnya kan penalti ya Pak ya, ngomongnya. Nah, maksudnya penalti. Nah, itu ini bisa diganti dari penalti tadi Pak. Di WT-nya itu. Bukan. PRTY, priority Pak. Oh, siap. Jadi gini, PRTY ini prioritas. Kan ini urutan prioritas. Prioritas 1 itu saya ngambilnya di J-min. Makanya J-minnya harus diketik 1, diklik 1. Gitu. Nah, prioritas yang di waktu di constraint yang kedua, prioritas 2 ini kan kalau di soalnya itu kan ngomongnya tadi kan prioritas gitu kan. Prioritas 1 ya kan. Dia nggak punya ini, nggak punya nggak punya apa? Apa tadi ngomongnya? Penalti situ Pak. nak, Nah, nanti tapi dia kesenggol punya wifi-nya prioritas. nak. Prioritas kan berarti artinya kan ada yang didulukan gitu kan ya. 1, 2, 3. Nah, gitu. Nah, ini kan prioritas 1, maka ditulis PRTY ini. Nah, WW ini itu apa? Maksudnya yang kita pilih, Pak. Kan tadi kan kita bilang bahwa untuk memaksimalkan angka 30 berarti kan ini harus ditekan. Dimin, nilai yang kekurangan kan ditekan. Kalau kita lebih dari sama dengan. Ya kan? Kalau tujuan prioritas kedua itu lebih besar sama dengan. Masih lebih besar sama dengan. Nah, ini kita pilih yang sini. Benar. Salah saya. Makanya kok aneh. Kurang dari sama dengan. Saya yang salah nulis, Pak. Kurang dari sama dengan. Karena dia kurang dari sama dengan. Mau kan? Punya bawa bisa? Punya bawa bisa nggak? Bisa. Oh, udah bisa. Nah, kurang dari sama dengan Pak. Makanya weeknya prioritas 2-nya itu di D1 plus gitu. Nah, ini kan sama juga. Nah, ini juga. Makanya saya kok masukkan ini kok aneh. Kurang dari kan harusnya menekan D1 plus kan. Kurang dari menekan D1 plus. Lebih dari menekan D1 min kan gitu kan. Nah, ini urutan. Tuh. The sign of the constraint not indicate the constraint represent a state. Apa tadi ini ya? Gara-gara nulisnya 30.000 ya. Tadi sempat bingung.
Cing, cingnya cing, 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 cing. Kalau sudah ada deviasinya apakah tidak pakai sama dengan di pembiar? Iya lah, oh iya ini dia pakai kayaknya enggak. Dia pakai sama dengan ini. Saya kira untuk menunjukkan minimasinya itu. Coba lagi. Ini dia Kenapa? ini pakai sama dengan. So. Oh iya mau Pak, berarti sama kayak penggambaran modelnya. Bentar dibaca lagi tuh. Prioritas 1. Itu bacanya gitu ya. Prioritas. Kalau solusinya apa? Saya belum lagi drop posisinya. Nah ini Pak, ketemu solusinya. Jadi X1, X2 dan nilai Z. Ya, berarti kayak tadi ya Pak, ya mungkin saya tadi salah ya Pak. Jadi di sini dia benar kayak Pak Zun bilang tadi ikut masuk sama dengan kalau prioritas itu urutan dari prioritasnya, tapi kalau misalnya prioritas ini dia punya WT, dia masukkan di PRTW gitu. WT-nya itu yang kita pilih Pak, D1 atau D-nya gitu. Sini Bu. Ya Pak. Kalau soal yang kemarin yang ada nilai penalti atau nilai bobotnya itu apakah bisa dicoba ya Bu? Ya. Yang nomor 2 tadi Pak. Iya Bu. Nah. Berarti kalau tadi yang nomor 2. Vira lanjut besok aja tak? Bikin videonya. Oh, punyanya Pak Ardi tadi ya. Bentar di Classroom. Nah ini berarti ada berapa ini? Minggu. 1, 2, 3 Pak. Ini mending ganti baru aja ya. Goalnya 3 Pak. Constraint-nya 3 ya? 3 juga. Nah saya tulis ya, D1 itu 3. Terus ininya 12, 9, 15 12, 9, 5, 3, 4 ya 5, 3, 4 ya 5, 7, 8 SKS-nya 20, 400 60. Terus ininya ini yang dipilih mana yang dipilih? Goal constraint itu Bu. Iya. Kenapa berarti? Oh ini D1 min ini ya berarti ya? D1 min ya kan? Terus D2 plus terus D3 plus. Nah prioritasnya 5, 2, 3
lihat 5 2 3. Nah ini Pak, Satu. bisa Pak. Masih toh. Nah udah bisa berarti. Bihunnya nggak ada campurannya. Nah ini summary-nya S1, S2, S3 nya. Jadi Bu, untuk Ada tahu tempe constraint ya. Besok kedua, Mas puasa untuk sahur target kalian. kedua itu kan sama dengan 4.000 Ibu. Itu tadi kan Ya, dijelaskan masih melibatkan tahu D2 plus dan D2 minusnya Ibu. Itu bagaimana Bu? Biasanya. Ini sama Pak, tahu tempe kalau di kalau goal misalkan. programming nilai D1, D2, dan D3-nya itu bukan jadi decision-nya. Bukan, tapi kita itu nanti inginnya cuma melihat analisa sensitivitasnya. Kalau kita mau menambahkan, artinya begini Pak, yang jadi decision variable itu tetap di X ini. Cuman pertimbangan DD-nya itu sebagai pertimbangan kita kalau mau menambahkan apa sih? Mau mengganti dari constraint. Misalnya begini kayak tadi ya kasusnya itu contohnya Itu di mana sih? kita mau cari jalan pergi ke SPTL gitu ya Pak ya. Contoh yang paling gampang lah kalau ini ya. Itu sederhananya tadi loh Pak, pemilihan kita mau naik apa. Nah di prioritas pertama tadi kan kalau nggak salah kendala kita itu kan dari sisi biaya kan. Nah masih ingat kan ya Pak, biayanya itu berarti kan bapak punya minimal, saya punya kendala biaya, di mana kendala biaya saya untuk pakai tiga-tiganya itu berdasarkan misalnya hanya saya punya uang 300.000. Nah ini pilih yang mana, naik mobil, naik sepeda motor, atau mungkin naik pesawat kan gitu. Kalau dari sisi biaya itu dia cuma 300 gitu. Nah fungsi demand ini Pak itu kan inginnya adalah penyeimbang. Nah nanti kan kita bisa tahu apakah dari fungsi P1 jadi kalau digambar ini diketahui nilai RHS ini kalau constraint ini itu diketahui prioritas 1 nilai D1 dan D1 min itu dia tidak ada. Berarti apa? Di posisi P1 itu seluruhnya sudah dicapai 120. Nilai X1, X2, X3 itu dia artinya nggak usah D1 min dan D1 plus itu dia sudah mencapai gitu. Kalau tadi ngomongin kita biaya, ternyata kekurangan biaya dan kekurangan biaya saya itu tidak ada. Berarti kan ini fungsi pembatas 1 itu kan digunakan semaksimal mungkin. Nah ini yang paling bagus Pak. Nah yang jelek itu kalau ada nilainya ini. Kenapa kok ada nilainya? Kalau ada nilainya berarti kendala kita itu tidak dimaksimalkan. Kayak tadi itu kita ngomongkan biaya saya 300.000 kalau kita naik pilihan untuk naik semuanya. Nah tapi ternyata uang 300.000 itu ternyata nggak dimaksimalkan. Nah itu yang kalau di fungsi masalah ini artinya fungsi kendala saya itu tidak dioptimalkan. Berarti artinya apa? Saya nggak memenuhi prioritas 1 untuk prioritas ini. Kalau ini kan ditulis prioritas 2 ya 4.000. Uang saya 4.000 itu tidak dipakai semua Pak ternyata sama dia. Berarti apa? Ya itu ini loh minusnya dia yang tidak terpakai itu adalah 3.962. Berarti terpakainya berapa? Ya sisanya. Berarti kendala ini tidak berpengaruh penting. Prioritas tujuan ini tidak berpengaruh penting pada tujuan utama. Nah, biasanya kenapa kok ada D plus, D min begitu ya Pak? Itu biasanya kalau di permasalahan itu kita bisa tahu apakah fungsi kendala ini dimasukkan di dalam fungsi tujuan kita atau tidak. Artinya kendala kita itu apakah semua kadang-kadang gini, apakah kendala itu dimasukkan semua di masalah itu? Gitu. Kalau bisa lihat di P2 ini Pak, ternyata dia nggak terlalu dioptimalkan. Berarti bisa jadi prioritas ini nggak usah dipakai. Tidak terlalu perhatikan begitu. Atau mungkin kalau malah di batasan masalah itu, artinya ini nggak usah dimasukkan, nggak masalah. Nah malah justru Bapak bisa mengoptimalkan pada kendala-kendala yang lain. Misalnya P1 ini loh dioptimalkan sampai 0. Yang bagus itu kan berarti sumber daya kita dipakai, ternyata gitu ya.
Maksudnya kan kayak tadi kita mau ke SBCAL, terus kan ada masalah kendala satu dari biaya, terus habis itu kendala dua dari sisi resiko, lalu kendala yang ketiga misalnya dari sisi apa? Sebentar di situ deh, karena semua itu Saya lupa. Nah, ternyata kalau kita lihat kendala yang paling penting itu dari nilai dirinya gitu. Kan Bapak tahu itu penting atau tidak dari mana ya? Kalau kita melakukan pendekatan optimalisasi itu tadi, Pak. Gitu. Dasarnya itu terlihat. Gitu. Jadi artinya kadang-kadang benar nggak? Apakah biaya saya bisa kita tambahkan ya? Maksudnya biaya itu tadi lupa. Uang ongkos 300.000 itu penting nggak sih untuk kita naikkan? Gitu. Kalau ternyata dia tidak berpengaruh, ngapain Bapak mau naikkan budgetnya? Gitu. Jadinya kan gitu. Kan saya mau berdiri SBCAL, tadi budgetnya ditambah 3, yang awalnya 300.000, saya jadi naikkan 1 juta. Nah, tapi dia nggak berpengaruh gitu. Ternyata pengaruh yang lainnya itu pada konstrain-konstrain itu. Nah itu maksudnya gitu. Jadi tidak harus semua konsen itu terpenuhi, Bu. Iya. Jadi kan kalau di goal programming inginnya semuanya itu kan terpenuhi. Tapi dengan begitu itu kita bisa tahu variabel kendala mana yang paling penting, Pak. Kalau dia nilainya sampai 0 ya berarti kan itu dipakai semua. Soalnya kan di constraint nomor 2 itu kan harus sama dengan 4.000, Ibu. Sedangkan kalau hasil solving ini kan tidak sampai 4.000, hanya 300 sekian. Jadi tidak tercapai constraint-nya, Ibu ya. Iya, nggak tercapai. Oh, siap. Nah, berarti kalau tidak tercapai, berarti bagaimana? Constraint tadi kalau Bapak tingkatkan ngaruh nggak? Nggak ngaruh, Pak. Iya kan? Kayak tadi Bapak mau pergi ke SBCAL, fungsi resiko dan fungsi biaya itu ternyata resiko yang berpengaruh penting dibandingkan dari sisi biaya gitu. Nah, Bapak mau meningkatkan biaya sampai 1 miliar pun ternyata resiko yang jadi hal yang paling penting gitu. Kalau resikonya nggak ditambahkan, biaya untuk resikonya nggak ditambahkan, nggak naik fungsi tujuannya, tetap sama. Baik, Bu, terima kasih. Gitu. Dari itu. Jadi dia bukan, kalau di penyelesaian goal programming ini ya Pak ya, dia bukan termasuk variabel keputusan, bukan. Tapi dia hanya variabel bayangan. Kembali lagi yang seperti yang kemarin, dia hanya variabel bayangan seperti slack dan surplus. Kalau di sini ada D1 min dan surplus gitu ya Pak. Intinya seperti itu. Mungkin ada yang ditanya dulu Pak dari sini. Bertanya Bu. Ya. Untuk priority kok jadi 5 Bu? Priority analisis. Ini berpengaruh dengan penempatan angka 5 di ini tadi ya Pak. Priority ini. Coba Pak. Coba kita ganti lagi Pak. Mana ini kecilnya? Coba. Apakah pengaruh 5-nya ini? Kalau ganti 1, 2, 3 coba ini. Mungkin 5-nya di WP-nya itu. Nah ini coba makanya. Tapi mana ini kayak? Yang summary ya? Oh iya ini gitu. Tapi kalau ininya tetap 1, 2, 3 terus tadi ya Pak ya, kita ganti ya Pak ya. Tapi kan 5 gitu. 5 tadi berapa? 5, 2, 3 kalau nggak salah. Sama ya Pak. Oh yang satu. Semakan ini sholat musuhan, rekamnya besok lagi. Oh iya Pak. Nanti Pak tadi ya Pak ya. T-nya itu dimasukkan di nilainya ya. Oh. Sebentar summary-nya. Iya Pak, benar Pak. Tapi hasilnya sama ya Pak ya. Cuman minoritasnya itu kan.
Iya. Kayaknya masuk akal kalau tadi Pak. Urutan, lalu nanti tinggal nilai busnya itu tetap dimasukkan dari nilai busnya di berapa gitu. Gitu. Ya kadang-kadang betul loh Pak, lupa ini masukkan bacanya. Gitu Pak. Ini ada yang ditanya lagi Pak, dari full programming linear. Oh ya, saya mau ingatkan lagi Pak, yang linear dan mix integer itu coba nanti dituliskan kembali ya Pak ya, di decision variable. Karena kalau di mix integer programming itu nilai decisionnya bukan hanya di jumlah, tapi pilihan. Enggak, kayak kemarin loh Pak, X1-nya itu artinya adalah nilainya 1 atau 0. Berarti pemilihan pada saya nggak tahu lokasi atau apa begitu. Jadi bukan hanya nilai jumlah. Kalau ini kan jumlah kan ya, jumlah ya. Kebetulan kalau yang di sini jumlah. Tapi kalau yang di mix dan linear itu bukan hanya jumlah, tapi pemilihan. Masih ingat ya Pak, yang dilihat nilainya 1 atau 0. Atau mungkin nanti Bapak harus tuliskan juga, harus bernilai integer atau bagaimana. Lihat kasusnya, kalau kasusnya itu nggak mungkin kalau nilai produknya itu bernilai koma ya, berarti harus Bapak tuliskan bahwa nilai X1 dan X2 bernilai integer. Paham nggak? Di sininya loh Pak. Biasanya nulisnya di sini. Harus ditambahkan 1 tambahan lagi. Ini loh. Setelah prioritas biasanya kan kita setelah nulis ini kan kalau begini kan, nah ini kalau saya begini, ini model ini biasa ya Pak, tanpa ada lanjutan ini, slide ini ada, slide ini itu seperti mix integer atau linear programming. Tapi kalau Bapak nggak dituliskan nilai X1, X2 sama dengan biner, X1, X2 sama dengan integer gitu, ditambahkan gitu. X1 sama dengan misalnya integer itu nggak dituliskan, X2 misalnya sama dengan biner dituliskan gitu Pak, misal seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan dulu Pak. Izin Bu Ya. Kami mohon lihat pekerjaannya kaitan Adi tadi, yang nomor 2 tadi. Mana ini ya Pak? Yap. Kami masih bingung izin Bu, yang goal nomor 2 itu kan sama dengan 4.000 pegawai. Iya. Jadi minimasi atau maksimasi gitu, kami masih kurang paham. Oke, bentar kita baca lagi ya. Menjaga jumlah pegawai sekarang yaitu sebesar 4.000. Nah ini ada sini Pak. Menjaga saat ini itu kan dia punya 4.000, berarti kan sama dengan. Nah berarti kalau sama dengan bagaimana? Barusan yang tadi saya tuliskan. Berarti ini fungsinya bukan ini. Nilainya adalah D1 minimasi, D1 min dan D1 plus. Dua-duanya dilibatkan Ibu, D Iya. dan D plus. Iya betul. Berarti untuk pengerjaan tadi di Ini. PM-nya juga Ya. ada. Siap. Bisa Pak. Harusnya ya. Harusnya bisa. Ini kan D1 min dan D2 plus. Ada bobotnya tadi. Oh iya, kalau nggak salah tadi ada bobotnya ya. Ya, Plus tadi berapa ya? Iya. Jadi ingat. Di Google. Plusnya itu 2, minnya 4. Ya. Nah, iya 4. Nah, ini Pak kayaknya. Nah, iya benar. Ya kelebihan. Ya, Bu. Jadi kalau seperti ini constraint-nya terpenuhi semua ya Bu? Nah, ini Bapak. Tapi Ya, hati-hati. menjelaskan. Coba Siap. dilihat ini. Nilai P1-nya D1 plus itu dia melebihi 9.000. Ini bukan nggak masuk akal loh Pak. Ini maksudnya ya masuk akal. Artinya apa? Sebenarnya D1
di sini itu kalau dia nilai optimal itu dapatnya adalah 9.480, tapi di P1 konten dasarnya itu kurang dari 120, kurang. Nah ini bisa ditingkatkan, harusnya ini bisa dinaikkan, karena kalau di sini ya nilai P2-nya itu dia ingin memenuhi konsen yang kedua, ya kan? Nilai konsen kedua ini kan lolos kan, tapi nilai 1 sama 3, nah ini nggak lolos. Nah nggak lolos itu artinya harus dipertimbangkan. Maksudnya dipertimbangkan di sini kalau bapak punya kendala fungsi 1 ini yang harusnya bisa dinaikkan, atau mungkin dinaik atau diturunkan, atau mungkin kalau ini berarti kan kurang ya pak ya. Kan ini kan inginnya kelebihan kan, minimasi kelebihannya ini yang terlalu banyak malah. Berarti fungsinya ini kalau dia mau ideal malah harusnya bisa dinaikkan. Berarti kan kalau nggak salah PI 1 kan 120 ya dasarnya di mana nih. Nah keuntungannya 120 miliar. Lebih besar sama dengan Apa? Mendapatkan keuntungan sekurang-kurangnya, kurang dari sama dengan oh ya lebih besar sama dengan ya betul ya, lebih besar sama dengan oh iya benar, minimasi P1 ya benar. Nah itu tapi ini pak ya tadi ya pak ya minta tolong, jadi jangan langsung tiba-tiba loncat dulu, tapi bapak ceritakan dulu goalnya. Kalau ini kurang pak, harusnya kan dituliskan ya ini loh, dituliskan ini. Jadi ini udah benar ini urutan dituliskan dulu lebih besar lah, lalu kalau mau meloncat jadi goal berubah jadi sama. Jadi jangan tiba-tiba langsung ada goalnya, maksud saya gitu. Ada. Nah ini sudah benar loh, tapi di sini yang salah ya. Ini yang salah. Nah iya benar. Ini yang kurang pak, sama benar. Begitu. Ini ada lagi pak. Wah garis. Oh ya ngerti. Iya, karena kenapa kok tadi itu berarti kan dia lebih besar sama dengan solusi optimalnya berapa? 9.400. Ya. Kelebihan ya, kelebihannya 9.480 ditambah ya. Nah berarti nilai X-nya itu nggak mencapai pak, nggak mencapai 120 begitu ya kan, makanya dia nomboki 948. Nah ini berarti dia nggak mencapai, ini diturunkan bisa, pasti dia mencapai, paham nggak? Maksudnya kan tadi lebih besar sama dengan 120. Nah ini bapak turunkan 120M ini diturunkan mungkin jadi berapa, 110, mungkin nanti nilai B-nya berubah juga. Nah nanti kalau nilainya D-nya ini berubah mungkin bisa jadi P2 dan P3 juga bisa gitu. Makanya tadi loh D ini bukan D2, tapi kita ya kalau di ini kan simulasi gitu ya Pak ya, artinya kan ada rencana gitu, bukan berat. Jadi kalau kita mau melakukan modeling ini kan enaknya kan diutak-atik gitu. Kalau saya besok itu saya ingin dapat nilai uang banyak, tadi kan profit saya banyak, itu saya harusnya bagaimana? Apakah P-nya itu ditambahkan? P2 ini kan tadi dari sisi orang kalau nggak salah ya. Nih, P2 itu kan dari sisi pegawai atau kita menambah investasi, gitu kan? Nah, pilihannya. Karena kalau di sini keuntungannya tadi itu ternyata dia nggak mencapai. Gitu. Nah, nanti Bapak bisa simulasikan dari ini, dari POM ini, dinaik, diturunkan. Kalau naiknya jadi 5.000. Ini sudah skenario. Jadi kalau di TA itu ya Pak, ini bikin model dulu. Lalu nanti skenario 1, saya mau menambahkan yang awalnya 4.000 jadi 5.000. Nah, nanti bagaimana hasilnya? Nah, nanti Bapak cek. Ini awalnya tadi berapa ya? 102 nya saya nggak ingat. Oh, jadi menambahkan 5.000
itu ternyata ini demand-nya itu jadi lebih banyak. Nah, berarti kan nggak ngaruh. Artinya apa? Setiap saya menambah orang ternyata dia malah nggak terlalu menambah profit saya begitu. Nah itu Pak Agus. Itu salah satu skenario. Atau mungkin ini bukan 4.000 ya. Saya mungkin investasinya yang saya ganti gitu. Nah nanti lagi itu sudah skenario lain Pak. Nah, karena ini jadi dikit dulu. Ngaruh nggak? Ini. Nah ini Pak, beban turun kan dia. Pengaruh ini. Tapi nilai X1-nya nggak dioptimalkan. Gitu. Tapi ininya turun. PI-nya satunya kan B1 plusnya ini kan turun. Naik kan. Gitu. Kan tadi kan kalau nggak salah 11.000, ini jadi 9.000. Berarti kan dioptimalkan. Harusnya kan dioptimalkan semua. Gitu. Itu sih Pak, kalau saya sih senangnya enak udah gini. Cuman memang kalau di modeling ini semua modeling ya Pak. Yang paling susah itu adalah kita membuat bentuk model permasalahan sederhana digambarkan ke dalam bentuk model matematis gitu. Jadi kalau metode-metode kuantitatif yang di operation research itu semuanya awalnya adalah kita mengcapture masalah digambarkan ke dalam bentuk model matematis. Kalau nanti masalahnya itu solusinya itu bagaimana, ya itu nanti. Yang pasti itu bagaimana Bapak bisa mengcapture masalah itu untuk model matematikanya dulu. Karena kalau kita sudah salah mengcapture model matematikanya, solusinya itu nanti mengikuti gitu loh Pak. Itu yang saya ditanyakan. Jadi kalau kadang di tugas akhir gitu ya Pak, untuk modeling ini jarang sekali yang bilang tanya ke datanya, tapi logika mainnya bener nggak? Masa PI ini bener nggak constraint-nya gitu? Biasanya rata-rata penguji tidak tanya datanya. Kenapa kok nilainya 120? Oh nilainya 120 ya? Nggak tanya begitu Pak untuk detail. Cuman logikanya. Kalau modeling itu begitu. Beda dengan bentuk yang Bapak ambil kuesioner. Kalau hasil kuesioner itu selalu ditanyakan. Kalau Bapak ngarang datanya, ya kelihatan. Jangan kali-kali, biasanya penguji biasanya ya tahu lah Pak modelnya. Kayaknya bentuk gambar realita yang digambarkan di modelnya itu misalnya hampir beda gitu dengan kondisi asli. Gitu. Jadi buat mainan Ini antara ditanyakan dulu Pak. Seperti itu dulu ya Pak ya. Ya Pak. Nanti materi yang kita ini nanti saya kirimkan Pak, yang PPT-nya, lalu ini hasil model yang hasil penyelesaian ketiga itu. Atau punya Pak Jun ini saya dulu juga, nanti saya sertakan Pak, atau Bapak sudah punya semuanya. Atau sebagai pembantu nanti punya Bapak sudah benar ya masalah. Kan kalau ya kan kita bisa belajar dari beberapa yang lain. Kok punya Pak Adin, punya Pak Ardi ya, saya izin Pak punya Pak Adin. Saya tunggu ya Pak, nanti saya kirim semuanya. Gitu. Mungkin gitu dulu ya Pak. Baik Bu. Ya terima kasih Pak untuk hari ini. Semoga untuk yang ya ujiannya semoga minggu depan lancar. Nanti kalau ada yang perlu ditanyakan atau didiskusikan di grup aja ya Pak ya, biar lebih jelas nanti saya. Seperti itu. Ini kayaknya nggak ada Pak. Ya udah. Terima kasih Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.